teman-teman. Senang sekali rasanya bisa menyapa kembali teman-teman dalam KNM at Home pada hari ini. Semoga sapaan ini menyapa teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Melalui KNM at Home hari ini, kiranya kita semua sama-sama diingatkan bahwa ketika kita menempatkan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita, maka kita akan beroleh berkat dan kehidupan yang sejati. Aku ingin mengajak kita sama-sama untuk mempersiapkan diri melalui waktu teduh. Semoga kita sama-sama mengingat bahwa kita harus menempatkan Yesus sebagai sandaran dalam hidup kita. Dalam apapun dan kejadian apapun di dalam hidup kita, kita mau senantiasa untuk mencari Yesus. Dalam kelemahan, kesesakan, bahkan dalam kebahagiaan sekalipun, karena dialah sahabat sejati kita. Mari sama-sama kita angkat pujian Yesus kawan yang sejati, Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lama, tiapa boleh dibangun dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Kita mau sama-sama angkat lagu ini sekali lagi. Mari sama-sama kita katakan, Have we trials and temptation? Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord and pray. Can we find a friend so faithful? Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord and pray. Baik, aku ingin mengajak teman-teman untuk membuka berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah kita hari ini diambil dari Mazmur 18 ayat 2. Aku akan membacakannya untuk teman-teman. Mazmur 18 ayat 2. Tuhan adalah bukit batuku, benteng pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku. Di dalam Dia aku mencari perlindungan. Perisaiku, tanduk keselamatanku, tempat perlindunganku yang tinggi. Sekarang aku ingin mengajak teman-teman untuk membuka petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 26. Petunjuk hidup baru kita hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 26. Aku akan membacakannya untuk teman-teman. Dalam takut akan Tuhan, akan ada ketentraman. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Melalui berita anugerah dan petunjuk hidup baru kita pada hari ini, kita diingatkan
bahwa takut akan Tuhan membuahkan ketentraman dan bahkan perlindungan untuk kita anak-anaknya yang percaya. Semoga kita senantiasa selalu mau untuk dibukakan hati dan pikiran yang senantiasa berpasrah dan berserah kepada gunung batu kita, yaitu Yesus Kristus. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempersiapkan diri, kita akan buka hati, kita akan buka pikiran kita lebih lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Esther Leonora Petty. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bersama akan beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dan saat ini mari kita berdoa. Dan kita akan berdoa juga untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kami beribadah kepada Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkenanlah Tuhan berfirman, menyatakan maksud dan kehendak-Mu atas kami, mengaruniakan kami kekuatan untuk kami mengerti kekayaan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dari Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebebalan Manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku, pada hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan dengan tema God is our shelter. Sebuah perenungan dan pengajaran tentang karya Tuhan dalam kehidupan orang beriman berdasarkan Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7 dengan Nats ayat 5. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang Allah tempat perlindungan, maka kita akan menemukan satu situasi di mana kehidupan orang percaya juga berhadapan dengan kesulitan. Saat berhadapan dengan keadaan sulit, kita sangat membutuhkan perlindungan. Contohnya, kalau kita sedang dalam perjalanan, kemudian turun hujan yang sangat deras. Kita harus berjalan dalam hujan itu. Maka disitulah kita membutuhkan tempat berlindung. Kemudian saya menggambarkan ketika kita berada dalam kapal laut dan kapal itu dipermainkan ombak, dipermainkan gelombang. Pasti ada rasa ketakutan dan tidak nyaman. Di situ kita akan membutuhkan perlindungan. Mazmur 14
ayat 1 sampai 7 pembacaan Alkitab kita. Ini merupakan salah satu bagian dari kitab Mazmur yang berisi 150 pasal. Secara umum, kitab Mazmur berisi pujian dan doa kepada Tuhan Allah dalam segala situasi hidup manusia. Mazmur 14 menunjukkan gambaran kehidupan nyata di mana orang bebal atau orang dungu melakukan banyak kejahatan terhadap umat Tuhan berdasarkan pemikiran mereka bahwa tidak ada Allah. Itu ayat pertama. Orang bebal atau orang dungu ini adalah orang yang dengan penuh kesadaran menolak Tuhan, sehingga mereka tidak mengakui Tuhan dalam kehidupannya. Kalaupun mereka tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu menurut mereka tidak campur tangan, tidak mengurus kehidupan mereka, tidak ikut mengatur kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berkata, tidak ada Allah. Berdasarkan pemikiran tersebut, orang bebal melakukan banyak perbuatan jahat. Mereka tidak mencari Tuhan, berambisi sangat kuat untuk menyengsarakan umat Tuhan. Itu di ayat 1, 2, 3, 4, dan 6. Mereka mengolok-olok hidup orang yang tertindas karena pemikiran tidak akan ada orang yang dapat membela orang yang tertindas itu. Itu di ayat 6. Kemudian apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan umatnya? Ayat 2 pembacaan Alkitab kita menunjukkan Tuhan menyelidiki kehidupan manusia. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi Tuhan menyelidiki kehidupan manusia. Adakah orang yang mencari Tuhan? Dan ayat 4, Tuhan memperhatikan kehidupan manusia. Tuhan perhatikan perbuatan manusia, yang baik maupun yang jahat. Ayat 5, Tuhan menyatakan kehadirannya, menyertai kehidupan orang benar, dengan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Dan kemudian Tuhan pun bertindak. Ayat 7, Tuhan bertindak mendatangkan keselamatan bagi umatnya dengan memulihkan kehidupan umatnya. Saudara-saudaraku, lalu apa yang dilakukan Tuhan? Ayat 2 pembacaan Alkitab kita, Tuhan menyelidiki kehidupan umatnya. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kemudian ayat 4, Tuhan memperhatikan kehidupan dan perbuatan manusia. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Jadi Tuhan perhatikan juga tindakan yang dilakukan orang-orang bebal tadi dan umat Tuhan. Ayat 5, Tuhan menyatakan kehadirannya. Ia menyertai kehidupan orang benar dengan menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Inilah tindakan Tuhan. Ayat 7, Tuhan bertindak mendatangkan keselamatan bagi umatnya dengan memulihkan kehidupan umat Tuhan. Reaksi umat Tuhan melihat tindakan keselamatan dari Tuhan adalah mereka bersorak-sorak dan bersukacita. Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang bertindak dengan kekuatan kuasanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran bagi kita dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini, walaupun kehidupan umat Tuhan tidak terlepas dari masalah dan kesulitan yang diakibatkan oleh orang-orang jahat
dalam hal ini orang bebal, orang dungu. Namun Tuhan memperhatikan, Tuhan menyelidiki dan menyatakan pembelaannya bagi umatnya, bagi orang benar. Untuk itu hidup umat Tuhan haruslah tetap di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajar bersama tentang Allah adalah tempat perlindungan bagi orang benar berdasarkan Mazmur 14 ayat 1 sampai dengan 7. Kita belajar bersama bahwa pengharapan itu harus tetap tertuju kepada Tuhan. Saat berhadapan dengan kenyataan hidup yang menyulitkan, membuat sedih, bahkan tidak berdaya, pengharapan kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan bertindak menyatakan kehadirannya. Tuhan tidak akan berdiam diri melihat kehidupan umat Tuhan dipermainkan oleh kejahatan. Dengan kekuatan kuasa-Nya, Tuhan memberikan pernyataan bahwa Ia ada di pihak orang yang benar. Kehidupan umat Tuhan harus tetap berada dalam kebenaran, walaupun situasi penuh dengan ketidakbenaran. Tapi umat Tuhan harus tetap memilih hidup dalam kebenaran, karena Tuhan ada di pihak angkatan orang-orang benar. Tuhan menyertai kehidupan orang benar. Orang yang datang berlindung kepada Tuhan tidak akan ditolak dan tidak akan disia-siakan. Sebaliknya, orang yang datang berlindung kepada Tuhan dipenuhi dengan kasih sayang sejati, kasih sayang yang berasal dari Tuhan. Inilah dasar dan alasan umat Tuhan, kita sekalian, orang beriman, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Karena Tuhan tidak menolak, tidak menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Sebaliknya orang yang datang berlindung kepadanya dipenuhi dengan kasih sayang Tuhan yang sejati dan abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama telah kami dengar. Berikanlah kami kekuatan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Hidup menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta Esther Leonora Petty untuk firman yang telah disampaikan pada KNM at Home hari ini. Dari firman tersebut aku belajar bahwa perlindungan Allah, berkat Allah ada untuk orang-orang yang senantiasa mengimani rancangan-rancangan yang telah Allah buat. Allah telah membuka pintu keselamatan, pintu berkat, pintu perlindungan selebar-lebarnya untuk kita. Pertanyaannya hanya satu, maukah kita masuk dan hidup di dalam Allah? Nah, teman-teman, sekarang aku akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk teman-teman yang rindu menjadi pelayan kebaktian nuansa muda, seperti menjadi WL maupun menjadi pemusik, dapat langsung menghubungi tim kebaktian nuansa muda, yaitu Danes, Bagas, dan Anya. Yang kedua, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat ditransfer melalui QR Code yang tertera di layar dan dapat dilakukan melalui berbagai platform e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana, maupun mobile banking. Yang ketiga,
Komisi Pemuda Remaja GKJ Nehemia juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli ini. Yeay! Baik, kepada Bimo, Elizabeth, Clara, Sena, Amanda, Wisnu, Sarah, dan Pinkan, KPR GKJ Nehemia mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung KNM at Home pada hari ini. Aku ingin mengajak teman-teman untuk mengangkat satu lagu dan nantinya akan dilanjutkan dengan doa penutup dan ditutup oleh berkat oleh Pendeta Esther Leonora Petty. Mari sama-sama kita angkat pujian Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort. My comfort, my shelter, towers of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never chase to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My comfort, my shelter. My comfort, my shelter, towers of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never chase to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kami persilakan untuk Ibu Pendeta Esther Leonora Petty untuk memimpin doa penutup dan melayangkan berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa memohon berkat Tuhan.
Kami bersyukur ya Allah untuk ibadah dan persekutuan kami di hari ini. Kami percaya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Bila sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami dan melanjutkan kegiatan kami, mari Tuhan beserta dengan kami. Tuhan Yesus, jadilah satu-satunya tempat perlindungan dalam kehidupan kami. Saat ini bersama-sama kami memohon berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman, ibadah KNM at Home pada hari ini telah selesai. Kami segenap tim KNM at Home pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali di KNM at Home selanjutnya. Selamat hari Minggu.